Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas direct sensor lagi, seperti yang video sebelumnya saya upload. Kalau video sebelumnya saya menggunakan modul utama atau modul ini. Untuk video sekarang saya menggunakan modul periscope. Yang mana ini adalah modul tele di Samsung direct sensor. Coba saya buka. Nah, ini sebelumnya sudah saya pernah gunakan untuk direct sensor, namun saya terapkan lagi karena saya ingin mengalihkan ke sini, ke bagian modul periscope. Oke, saya sekarang akan membuka terlebih dahulu. Fleksibel, semua lepas, kamera dilepas, bagian SIM dilepas, lalu tinggal mengangkatnya. Kenapa saya menggunakan modul periscope dibanding modul bagian utama? Walaupun sensor lebih besar dari bagian utama, namun pada hasil gambar atau hasil foto, bagian sensor utama ini masih terdapat vignette pink di bagian pinggir, terutama ketika menggunakan lensa tele. Nah, istimewanya modul periscope adalah sudah saya coba, bagian pink atau bagian luar itu sama sekali tidak terjadi, sama sekali tidak terdapat indikasi bagian pink. Terus hasilnya sangat normal seperti kebanyakan kamera pada umumnya. Oke, langsung kita coba. Kita lepas bagian ini, blok kamera. Lalu untuk proses selanjutnya adalah menghilangkan bagian lem dari sini, pinggir-pinggiran. Saya menggunakan cutter kecil. Saya akan percepat saja. Sepertinya bagian lem sudah bersih, tinggal menekan bagian ini ke belakang. Nah, dan ini adalah modul periscope, lumayan besar. Untuk ukuran sensor atau yang lainnya silahkan cek di internet. Ini ukuran sensor yang lumayan besar di era periskop saat ini. Selanjutnya harus mencongkel bagian pengunci ini, dari sini mencongkelnya. Namun perlu hati-hati karena di bawahnya ini ada fleksibel, dikelilingi fleksibel. Nah, itu di bawah ada fleksibel, harus hati-hati. Terus bagian sini lalu bagian sini, terus bagian fleksibel yang ini
ditarik keluar karena ini ditempel dengan double tape. Nah, sudah. Terus bagian sini dicongkel lagi. Sepertinya sudah, tinggal mencongkel, tinggal mengeluarkan plat besi ini. Hati-hati jangan sampai menyenggol kabel fleksibel karena itu akan menyebabkan kamera gagal. Sudah terlepas. Lalu kita harus melepas blok optik ini, menyisakan prisma. Untuk melepas blok optik ini harus mencongkel bagian pengunci blok optik besi ini. Nah, dua sisi dicongkel. Sisi lainnya. Nah, sekarang tinggal mengambil optiknya. Sudah terlepas. Kalau suatu saat kalian berencana untuk mengembalikan ke semula, tentu saja bisa, tinggal memasang pin kembali. Ini lumayan bersahabat untuk metode direct sensor, tidak merusak part. Nah, ini adalah bagian sensor yang kita gunakan. Prinsipnya adalah lensa DSLR dari sini menuju ke sensor, dibalikkan oleh prisma ini. Setelah demikian, kita akan memasang kembali penutup plat ini. Tempelkan double tape pada semula. Sudah selesai. Simpan bagian optik dan bagian pengunci. Kalau semisal suatu saat pengen dikembalikan ke semula, lalu pasang lagi ke rangkang atau bracket modul kamera. Bila perlu kalian lem bagian pinggir-pinggirnya untuk memperkuat agar tidak goyang, sedikit saja. Saya menggunakan lem LCD atau lem B7000 atau T7000 biasanya.
luruskan, lalu pasang kembali ke motherboard. Pastikan fleksibel menancap dengan sempurna ya, karena kalau tidak menancap nanti akan ada notifikasi kamera gagal biasanya. Lalu pasangkan kembali mesin ke nah, ini bagian kamera 1, terus bagian kamera wide, kamera 1, terus bagian tele kosong. Oh, bentar. Nanti untuk mengakses bagian periskop tinggal mengeklik ke bentar. Maaf tadi ada garis-garis itu karena di dekat lampu, jadi sensor terdeteksi banyak cahaya. Untuk mengakses bagian periskop harus mengeklik bagian yang 5 kali ini. Untuk yang bagian 1 kali kan bagian kamera utama, terus bagian 5 kali. Bentar. Nah, ini kan blank. Ini tinggal menambahkan ponsel, menambahkan kamera DSLR. Terus balikan kondisi ke semula. Oke, untuk pelepasan modul periskop direct sensor sudah selesai. Sekarang kita tinggal mencoba. Nah, ini adalah bracket buatan sendiri dari 3D printer. Belum saya rapikan, hanya untuk mencoba-coba. Tinggal memasukkan bagian ponsel ke sini. Terus memasang lensa. Saya menggunakan lensa 135 f2. Sudah. Sekarang tinggal mencoba. Dan ini adalah penampakan menggunakan lensa 135 mm modul periskop. Video ini menggunakan lensa 135 mm f2,0 dan saya set di f5,6. Ini untuk ekuivalen setara lensa DSLR 700 mm. Kenapa sampai 700 mm? Karena crop factor pada lensa kecil itu sangat mempengaruhi pembesaran. Sensor ini seukuran 1/1,20 inch. Dengan sensor kecil sekecil itu, maka akan menaikkan pembesaran sekitar 7 kali. Ini tentu bermanfaat untuk telefoto ya, karena tidak harus menggunakan lensa telefoto panjang, cukup menggunakan telefoto 135 mm sudah setara 700 mm. Dan seperti yang Anda lihat, hasil gambarnya tidak diragukan lagi,
sangat tajam walaupun sensor sekecil itu. Silahkan mencoba sendiri.